Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Mbak Susi. Mbak Susi, sebenarnya kalau kemudian kita bicara soal hak-hak penyandang disabilitas, ketika mereka terlibat dalam kasus seperti ini, apa yang seharusnya mereka dapatkan? Ya, detailnya sih ini ya, yang pertama itu yang pasti fasilitas dan prasarana ya terhadap pelaku ini tetap dipenuhi, misalnya untuk jalur khusus untuk yang bersangkutan. Nah, nanti kemudian kalau misalnya ditahan seperti apa. Tetapi sekali lagi itu hak-hak dia sebagai tersangka yang memang dalam hal ini masih disabilitas ya. Iya. Nah, tapi di sisi lain dia sebagai pelaku tetap harus ditindak gitu ya, harus diungkap kebenarannya ini, harus diungkap kejahatan ini. Karena kalau tidak, kemudian dia bisa mengulangi kejadian ini, mengulangi perbuatannya. Iya. Apalagi misalnya sekarang ditahan di rumah ya. Iya. Semoga aja tidak bisa keluar dari rumah. Kalau kemudian keluar dari rumah terus melakukan kejahatan lagi, kemudian mengintimidasi kepada para korbannya, pada para saksinya, kan ini makin menjadi masalah dan ya menurut saya itu bisa memperberat hukuman dia kelak ketika memang terbukti bersalah gitu. Iya. Pak Ahyar, ini kira-kira mampu tidak? Karena kan per hari ini saja dia di tahanan rumah ya dengan alasan bahwa kemudian Polda tidak punya fasilitas yang bisa mengakomodir kondisi dia saat ini. Nah, kemudian kalau nanti masuk ke persidangan, kemudian dijatuhi hukuman, apakah bisa dengan alasan yang sama pelaku kemudian mengelak untuk menjalani hukuman badan misalnya? Ya kalau pelaku tentu dia akan berharap demikian. Tetapi hakim menurut saya nggak bisa. Prinsip azas yang universal dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar kita jangan dilanggar. Semua orang sama di mata hukum. Kalau perbuatannya memenuhi syarat untuk dijatuhi, pasal yang dilanggar itu dijatuhi adalah penjara, tidak ada alternatif yang lain, iya penjara dijatuhkan. Kalau maksimalnya harus apa? Kalau yang perlindungan anak tadi yang jatuhkan pidana mati, ya harus pidana mati. Seumur hidup harus seumur hidup. Kalau kita belum ada fasilitas, tentu kita siapkan nanti. Nggak akan susah buat negara untuk hanya satu orang kan. Jadi selama ini kan berarti tidak bisa jadi alasan ya Pak Ahyar. Kalau kemudian dihukum berarti fasilitasnya harus diadakan begitu. Selama ini kan belum nih. Iya. Ini jurisprudensi yang pertama kalau terjadi nanti. Belum pernah ada kasus yang pelakunya disabilitas. Iya. Nah, apa yang harus dilengkapi di lembaga pemasyarakatan kita itulah ditambah. Juga jangan terlalu minta yang terlalu berlebihan. Tentu apa fasilitas yang ada di rumahnya, ya mirip-mirip kayak begitulah kan. Iya. Kamar mandi ada, ini ada. Kan nggak harus juga dia satu orang di dalam suatu penjara atau rumah tahanan kan. Iya, tidak harus terlalu mewah begitu ya. Nggak harus juga terlalu mewah, jangan juga ini di blow up seperti ini. Enggak. Kehidupan yang pantasnya itu yang jelas lah. Di lembaga pemasyarakatan, di rumah tahanan pasti berbeda dengan di rumah kita sendiri kan. Jangan juga minta seperti di rumah saya seperti ini. Harus ada AC, apakah juga di lapas ada AC? Juga jangan begitu. Negara kita belum mampu, ini bukan Amerika kan. Kalau Amerika boleh di AC di dalam jailnya, penjaranya. Kalau di sini belum, ya sesuai dengan kemampuan negara. Oke, jadi artinya hukuman itu tetap harus dilaksanakan meskipun misalnya fasilitasnya belum ada, berarti pemerintah atau lapas kemudian harus mengadakan fasilitas itu. Iya. Oke, baik. Saya ke Mas Andre mungkin untuk pertanyaan terakhir, Mas Andre, kalau dari korban sendiri keadilan seperti apa yang diinginkan oleh korban terhadap pelaku? Baik, untuk korban sendiri menyampaikan kepada kami bahwa untuk proses hukumnya tetap harus berlanjut, kata korban gitu, harus tetap berlanjut sesuai proses hukum yang ada, gitu, dengan memberikan keadilan seadil-adilnya kepada korban begitu. Itu yang diharapkan oleh korban begitu. Selain memang korban juga membutuhkan psikologis untuk supaya traumanya hilang dan ketakutannya hilang. Selain itu juga korban pengen supaya pelaku ini dihukum seadil-adilnya begitu. Baik, kondisi bahwa saat ini hanya menjadi tahanan rumah itu menjadi sesuatu yang diprotes tidak sih oleh keluarga korban atau keluarga korban, Mas Andre? Dari korban sendiri itu sudah nggak memprotes hal itu, tapi korban meminta bahwa proses ini berjalan dengan baik, berjalan dengan hukum acara yang ada, begitu, nggak ada timpang tindih maupun menyudutkan korban. Intinya korban tidak ingin bahwa keterangannya itu tidak dipercaya, sehingga
proses ini harus berjalan sesuai hukum acara dan pelaku dihukum seadil-adilnya begitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Andre. Mungkin terakhir dari yang di studio, Pak Akhyar dan Mbak Susi, kira-kira kalau bisa kasih pesan kepada pihak kepolisian dalam menangani kasus ini, karena kasusnya bisa dikatakan cukup sensitif, tetapi juga cukup viral, mendapat banyak komentar dari publik. Harus seperti apa polisi kemudian menangani kasus ini? Harus transparan dan proses sebagaimana mestinya. Tidak ada pengecualian di mata hukum, ya kecuali memang diatur dengan tegas dalam undang-undang. Jadi jangan karena fisik seseorang hukum nggak berjalan. Fiat justisia ruat kulum. Besok hari kiamat, hukum itu harus hari ini kita tegakkan juga. Oke, baik Mbak Susi. Ya, kalau kami lebih kepada saksi dan korbannya ya, Iya. Mbak ya. Jadi kami berharap saksi korbannya masih semangat, masih kuat untuk mengungkap kejahatan ini. Dan yang Ini pasti, kira-kira akan seperti apa sih panjang prosesnya, mereka harus kemudian mengikuti proses proses hukumnya. persidangan, Iya. kemudian harus memberikan keterangan, apakah kemudian memang akan terpapar beberapa kali harus mengulang lagi cerita yang sama Mbak Susi? Bisa saja seperti itu ya, Iya. paling nggak kan ada di pemeriksaan, Iya. waktu BAP, terus kemudian di persidangan. Tetapi maksud kami adalah kami sangat terbuka, pintu LPSK sangat terbuka untuk saksi dan korban yang mau mengungkap kejahatan ini dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya untuk bisa kita lindungi gitu ya. Jadi jangan takut gitu ya untuk bersuara dan jangan ragu. Karena kalau ragu kemudian kasusnya yang belum terungkap gitu. Bisa jadi ke-15 orang ini seperti yang Mbak Akhyar sampaikan, modusnya berbeda, lokasinya berbeda, otomatis nanti bisa saja pengenaan pasalnya juga sangat berbeda gitu. Apalagi ada anak-anak ya, yang itu masa depan bangsa gitu ya, kok tiba-tiba ada dihadapkan dalam situasi yang seperti ini. Oke, Begitu. baik, kita akan sama-sama saksikan dan kawal terus kasus ini seperti apa proses selanjutnya. Tapi terima kasih Mbak Susi, Pak Akhyar, dan Sama-sama. juga Mas Andre Terima untuk kasih. waktunya bersama kami di NTV Prime. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah NTV Prime untuk saat ini. Saya Tasya Lutmila mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.